Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dedi Zalahaj dengan NPM 022412. Di sini saya akan menjelaskan tentang obligasi dan saham. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh pihak yang berutang kepada pihak yang berpiutang. Singkatnya, obligasi adalah surat utang yang bisa dibeli dengan pembeli akan mendapat keuntungan berupa bunga. Dalam obligasi berisi tanggal jatuh tempo pembayaran utang dan bunganya. Bunga dalam obligasi disebut kupon. Kupon wajib diberikan kepada penerbit obligasi terhadap pemegang obligasi. Jenis-jenis obligasi berdasarkan sisi penerbit. Ada 3 jenis obligasi, yaitu obligasi korporasi merupakan surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan milik negara, BUMN, atau perusahaan swasta. Obligasi pemerintah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Obligasi daerah merupakan surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Berdasarkan imbal hasilnya ada 2, yaitu 1. Obligasi konvensional merupakan surat utang yang diterbitkan oleh suatu pihak untuk mendapatkan pinjaman tambahan modal. Obligasi syariah, surat utang ini diterbitkan dengan tujuan memberikan imbal hasil berupa uang sewa yang perhitungannya diukur sesuai dengan prinsip syariah Islam dan tanpa mengandung unsur riba. Contoh obligasi korporasi yaitu obligasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan swasta maupun nasional, termasuk BUMN. Surat utang negara atau SUN, sukuk korporasi, surat berharga syariah negara atau SBSN, dan efek beragun aset atau IBA. Saham adalah surat bukti seseorang memiliki bagian modal dari suatu perusahaan. Seorang yang memiliki saham memiliki hak untuk sebagian aset perusahaan. Pemilik saham juga memiliki hak untuk mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Dan saham sendiri dapat diperjualbelikan melalui bursa efek. Jenis-jenis saham. 1. Saham biasa memberikan hak atas pemilik saham untuk memberikan suara pada suatu pengambilan keputusan. 2. Saham prepend tidak memberikan hak kepada pemegang saham untuk memberikan suara saat pengambilan keputusan, namun pemegang saham mendapatkan prioritas yang lebih tinggi terhadap aset dan penghasilan. Cara membeli saham. Di Indonesia, untuk membeli saham, seorang harus mendaftar menjadi investor terlebih dahulu pada perusahaan efek dengan membayar sejumlah uang sebagai deposit. Perusahaan efek yang dimaksud dalam hal ini yaitu Bursa Efek Indonesia atau IDX. Saham yaitu perusahaan yang memproduksi kebutuhan pokok seperti Indofood atau Danone, saham BUMN, saham perbankan, saham properti, dan saham farmasi. Perbedaan saham dan obligasi adalah pemilik saham memiliki hak atas keuntungan perusahaan dan juga hak suara. Dengan obligasi, pemilik hanya berstatus sebagai pemberi utang. Perusahaan penerbit saham menjual sebagian pemilikannya kepada pihak lain, sementara perusahaan penerbit obligasi menerbitkan surat utang yang bisa dibeli.